Saya misalnya selama mondok di pesantren, atau saya selama sekolah, dulu saya masih belum cinta SD ini tidak seberapa prestasi saya ini. Tapi ketika saya mencintai seseorang, nah itu akhirnya semangat sangat luar biasa. Biasanya itu Fathul Mu'in baca 1 tahun itu bisa hatam 2 minggu, 3 minggu kadang-kala. Kenapa? Karena berangkat dari dorongan cinta. Jadi cinta itu membantu kepada kita untuk kita yang tinggi. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana menurut pandangan Kiai berkaitan dengan cinta dari segi sudut pandang tasawuf dan dari sudut pandang fikih dan juga dari sudut pandang sosial? Ya, sebenarnya saya pernah menulis buku pertama kali setelah doktor. Itu saya menulis buku pertama tentang masalah cinta. Jadi saya ketika melakukan kajian-kajian, meneliti kitab-kitab dan melacak semuanya, dan juga berangkat dari pengalaman pribadi. Karena saya itu mengalami cinta, pernah syauk, pernah ekstase saya dalam cinta itu. Saya mengalami cinta mungkin 9 kali. Jadi cinta wali songo cinta saya. Wali luar biasa ya. Cinta wali songo. Jadi cinta itu sesuatu yang memang sulit didefinisikan. Makanya kata Plato, cinta itu sulit digambarkan, sulit didefinisikan. Kenapa? Karena cinta itu memang harus dirasakan. Sesuatu yang dirasakan itu sulit didefinisikan, digambarkan. Bagaimana kita mengkonsepkan? Tetapi walaupun sulit didefinisikan, tetapi cinta itu dapat dirasakan per orang, artinya semua orang pasti mengalami cinta. Maka cinta itu adalah apa? Sebenarnya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hamba untuk mencintai sesuatu. Kenapa? Karena Allah itu kan juga zat yang sangat mencintai. Allah menciptakan alam ini karena cinta kepada makhluk ini. Bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kepada makhluknya, yaitu Sayyidul Mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tajalliat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya orang bercinta. Ada yang bercinta kadangkala sampai bunuh diri, ada yang bercinta kadangkala juga sampai semaput, sampai mati. Itu apa? Merupakan bentuk perwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu cinta itu memang sulit didefinisikan, tapi cinta itu menurut saya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap makhluk. Manusia sesama manusia. Tidak mungkin manusia cinta kepada lainnya, tapi ini cinta ini. Tetapi cinta itu adalah bisa dirasakan, maka tanda-tanda cinta itu kan diantaranya taat. Melakukan apa yang diperintahkan. Kalau ada orang mengatakan saya cinta, tetapi tidak ada pengorbanan, itu adalah cinta buta. Itu bukan cinta sebenarnya, itu cinta semu, bukan cinta sebenarnya. Iya. Oke, gimana? Jadi kalau cinta mungkin kan tidak bisa didefinisikan, tapi lebih gamblangnya cinta semua orang pasti merasakan. Apa sih kita, karena kita pasti mengalami cinta. Nah, jadi cinta itu tidak bisa, susah didefinisikan, tapi hanyalah bisa dirasakan. Bagus sekali penjelasannya. Kalau dari segi sudut pandang fikih, Kiai, karena kan banyak orang mengatakan saya cinta ini, tapi ternyata tidak sampai kepada pelaminan. Itu bagaimana sudut pandangnya? Apakah orang yang berpacaran itu juga masuk dalam kategori cinta atau bagaimana? Cinta itu sebenarnya tidak punya aspek hukum. Kenapa? Karena hukum itu kan kitabullah al-muta'alliq bi afil mukallaf, yaitu firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Sementara cinta itu kan dalam hati dan tidak dimampui seseorang. Orang tidak mungkin saya cinta ini, tidak mungkin bisa dihalang-halangi. Maka tetapi dari aspek perwujudannya, aspek perwujudan yang dilakukan itu, aspek misalnya saya cinta, kemudian saya lakukan untuk melakukan dia itu mencium, misalnya melanggar syariat, baru ada aspek hukum. Tetapi kalau hanya cinta dalam hati, makanya di dalam keterangan itu bahwa kalau ada orang cinta kepada orang, kemudian ditahan, kemudian sampai meninggal dunia, akan mati syahid. Man mata iskan fahuwa syahidun. Apa artinya? Karena di dalam hati. Tetapi ketika diwujudkan dalam bentuk nyata, baru ada aspek hukum di dalamnya.
Kemudian cinta itu juga ada 3 maksud saya. Ada namanya cinta hubbul takdimi, yaitu cinta pengagungan. Bagaimana kita cinta kepada Allah dan Rasul, itu cinta takdimi, yaitu pengagungan. Saya cinta kepada Allah bukan karena apa, tapi karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengagungkan, namanya cinta takdimi. Yang kedua adalah cinta syafaqi, yaitu cintanya orang tua kepada anak atau anak orang tua. Ibu mencintai kepada anaknya, anak mencintai ibunya. Tidak mungkin cinta yang macam-macam, pasti cinta karena kasih sayang di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah namanya hubbus syahwati, cinta syahwat. Dan syahwat itu boleh hukumnya, yaitu orang suami istri, laki-laki dan perempuan, sehingga ada namanya tempat meminang, kan ya, ada khitbah namanya itu. Itu adalah batas-batasnya itu kalau cinta takdimi itu tidak ada batasannya, silahkan cintanya mendalam, boleh, tidak apa-apa. Bagaimana cintanya Siti Rabi'ah Radawiyah kepada Allah itu luar biasa, cintanya mendalam, tidak apa-apa, tak terbatas kalau itu kan dia. Kalau cinta syafaqah ini memang karena itu bawaan naluri. Karena ibu mencintai kepada anaknya, naluri itu, insting. Seperti kambing mencintai anaknya, itu hubbus syafaqi. Dan itu fitri, itu sifatnya. Tabi'i. Tetapi kalau cinta kepada syahwati, nah ini yang banyak sering disalahgunakan oleh pemuda-pemuda. Dan juga banyak orang juga yang pengalaman semacam ini. Saya kira kiai itu justru mereka itu cintanya luar biasa. Bagaimana seorang kiai itu punya istri 4 dan itu kan dia. Itu cinta, itu perwujudan cinta yang sebenarnya itu syahwati. Tapi bagaimana cinta itu diwujudkan dengan sesuatu yang bersifat yang halal. Iya. Jadi, maka cinta yang terakhir ini sifatnya apa? Harus terbatas. Jadi kalau cinta takdimi itu tak terbatas, kalau syafaqi itu karena berasal dari insting, kemudian atau tabi'i, kemudian cinta syahwati ini harus dibatasi. Kapan cinta harus dilakukan itu? Kapan cinta ini harus dilakukan itu, sehingga kita harus mampu memilih cinta. Makanya kayak itu muncul namanya manajemen cinta, sebagaimana di karya kita, karya guru kita Afifuddin Muhajir itu dalam rangka untuk melihat fikihnya kayak apa. Yang jenengan tulis pernah nulis tentang spiritualitas cinta, Kiai. Iya. Nah, gimana maksudnya spiritualitas cinta itu bagaimana? Jadi cinta itu bagaimana berkaitan dengan rohani kita. Karena cinta itu kan bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, tapi berangkat dari hati, dan itu merupakan kemurnian. Maka cinta semacam spiritual cinta itu yang maksud saya, cinta itu bagaimana memiliki nilai-nilai di dalamnya, sehingga menimbulkan yaitu filosofi dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang ini tanpa cinta tak akan mungkin bisa melakukan sesuatu. Perjuangan saja tanpa cinta tidak akan pernah laku, tidak pernah akan dilakukan. Jadi karena kecintaan kita kepada perjuangan, karena kadang-kali didorong oleh kadang-kala kita cinta kepada syahwati, ini sangat mendorong sekali kita untuk melakukan satu kebaikan. Jadi cinta menurut saya apa? Pendorong untuk kebaikan. Contoh, saya misalnya selama mondok di pesantren, atau saya selama sekolah, dulu saya masih belum cinta SD ini, tidak seberapa prestasi saya ini, tapi ketika saya mencintai seseorang, nah itu akhirnya semangat sangat luar biasa. Biasanya itu Fathul Mu'in baca 1 tahun itu bisa hatam 2 minggu, 3 minggu kadang-kala. Kenapa? Karena berangkat dari dorongan cinta. Jadi cinta itu membantu kepada kita untuk kita yang tinggi. Jadi untuk para pemuda, kalau memang sudah terlanjur cinta kepada seseorang, itu sebaiknya dilanjutkan ke khitbah, peminang. Tapi cinta tidak harus memiliki. Oh, gimana maksudnya itu, Kiai? Cinta itu tidak memiliki, artinya kadang-kala pengalaman seseorang. Karena kita itu harus ingat kepada takdir Allah. Jadi banyak orang ketika waktu itu mencari jodoh, cinta ini seakan-akan ini satu-satunya. Tapi pada akhirnya kadang-kala kalau bukan jodohnya, ya namanya jodoh itu kan problem misterius. Jadi adalah bersifatnya ghaibi. Maka oleh karena itu cinta tidak harus dimiliki. Tapi yang bagus cinta bagaimana memiliki. Saya kira banyak pengalaman orang-orang yang
kadangkala dalam hidupnya itu cinta pertama langsung menjadi jodohnya. Jodohnya. Oh, itu yang bagus kan ya. Kadangkala ada cinta terakhir kan ya. Ya biasalah, itu namanya dinamika cinta kan dia. Termasuk Ustaz Amir mungkin cintanya cinta keberapa kan ya? Atau cinta pertama atau gimana, itu bagus sekali kan ya. Iya. Bagaimana cara kita memperjuangkan cinta, Kiai, sehingga sampai ke pelaminan? Biasanya kan para pemuda itu banyak yang cinta kepada lawan jenis, sehingga untuk mempertahankan sampai ke pelaminan itu bagaimana, Kiai? Jadi perjuangan cinta ini tetap usaha secara maksimal mungkin. Bagaimana kita menjaga memanage cinta itu. Pokoknya kalau mencintai sekekasih itu jangan sungguh terlalu. Yang terlalu itu tidak bagus. Jadi terlalu cinta semua, harus sifatnya wasatiyah. Harusnya sifatnya moderat. Jangan sampai terlalu. Tapi kalau benci juga jangan sampai terlalu juga, yang sedang-sedang saja. Khawatir nanti bukan jodohnya. Tetapi perjuangan cinta itu memang harus diperjuangkan. Kita lihat para nabi, juga kita lihat para sahabat Nabi. Ya, cinta itu sebenarnya juga harus diperjuangkan. Bagaimana cinta harus diperjuangkan ini? Tetap kita pakai doa, berdoa. Katanya bahasa Jerman itu mengatakan ora et labora. Kita ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar kita adalah memperjuangkan bagaimana cinta termenyet yang bagus dengan pasangannya ini, dan jangan sampai cinta itu dinudahi dengan sesuatu yang haram. Justru cinta yang dinudai dengan yang haram itu, justru itu akan awal daripada keambrukan daripada cinta itu sendiri. Jadi maksud saya tetap pakai. Jadi saya yakin kalau orang mencintai, coba bagaimana para kiai-kiai itu mencintai orang. Saya kira lora-lora kiai-kiai itu banyak mencintai dulu, tapi kiai itu tidak pernah dilakukan untuk yang dinudai dengan yang haram. Karena gini, karena kalau cinta itu sifatnya misal dinudai dengan yang haram, ternyata waktu itu bersentuh padahal masih belum boleh kan dia. Itu sama dengan kita mau makan sesuatu di dapur, itu kita rasai dulu, itu udah enak, tapi orang lapar begitu langsung luar biasa untuk makan cintanya. Itu namanya termasuk perjuangan cinta luar biasa. Dan cinta yang paling tinggi itu adalah memang cinta ma'rifatullah. Itu yang sulit kita lakukan kan ya. Jadi kita itu seharusnya pemuda itu mencintai kepada pasangannya itu harus berdasarkan karena lillahi ta'ala. Apa artinya? Sehingga itu merupakan kunci, key of successful in loving. Jadi bagaimana dia itu sebagai kunci untuk sukses dalam bercinta, yaitu tetap menjaga, jangan dinudai, pasti itu semiliknya sudah, jangan sampai lakukan itu. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang, kita harus menjaga cinta tersebut, karena cinta tidak pernah bersalah, akan tetapi kita harus menjaganya, jangan sampai dinudai sehingga melanggar peraturan-peraturan syariat. Kira-kira begitu. Iya. Jadi cinta itu sifatnya ada dua mungkin kita meresponnya, yaitu sabar. Yaitu as-sabru sabrani kata hadis Nabi. Sabrun amma yuhibbu, sabrun amma yashukku. Jadi ketika kita mencintai ini harus kita juga sabar. Bagaimana jangan sampai dinudai. Ketika dalam keadaan benturan misalnya, karena mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan misalnya, itu juga harus dijaga oleh kita itu kan. Itu namanya sabrun amma yuhibbu. Jadi kesabaran menjaga cinta ini, kita memperjuangkan cinta sampai ke pelaminan, itu adalah membutuhkan cinta. Tapi kadang-kala sering terjadi, orang kadang-kala pemuda sekarang ini 2 kali 2 sama dengan 4. 2 berduaan memikat. Itu hukumnya haram. Tapi ada mengatakan 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju, yang penting jadi kepelaminan. Ada juga mengatakan 8 ke 8 sama dengan 64. Harapan demi harapan, tetap engkau tidak didapat. Tapi yang bahaya itu 10 kali 10 sama 100. Hati pilu, cinta diputus. Aduh, luar biasa penjelasannya. Dia dijelaskan juga dengan argumentasi beliau, sangat luar biasa. Terima kasih. Kita jumpa di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.